Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Mika Prestiana dari Prodi PKP NIM H041987. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Mbak. Oh iya, Mbak. Ini saya Sandra. Ingin menyampaikan sebuah penyuluhan. Bolehkah minta waktunya Ibu dan keluarga? Oh iya, Mbak, boleh. Silahkan, Mbak. Ya, makasih Bu. Maaf, Mbak, sebentar ya. Ya. Moga, Mbak. Ibu. Ya. Bapak, Ibu, ini saya bagikan leaflet untuk penyuluhan nanti, nggih. Iya. Makasih. Ya. Makasih, Mbak Sandra. Bisa dibaca dulu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu, lancar segala urusannya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan keluarga sudah mengizinkan saya untuk hadir di tengah-tengah keluarga Bapak. Terima kasih juga kepada Bapak dan keluarga sudah mau saya repotkan. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sandra Mika Prestiana, bisa dipanggil Sandra. Saya di sini diberi tugas untuk menyuluh petani di Desa Andong ini. Nah, sasaran saya niki petani komoditas kentang seperti Bapak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait di bidang pertanian Bapak. Nah, untuk tema besar dari penyuluhan kali ini yaitu bagaimana penanganan panen dan pasca panen. Saya harapkan informasi yang saya sampaikan nanti dapat menambah pengetahuan Bapak dalam penanganan panen dan pasca panen sesuai komoditas yang Bapak kembangkan yaitu kentang. Penyuluhan yang saya sampaikan nanti yaitu tentang pengolahan kentang sebagai produk UMKM. UMKM itu apa sih? UMKM itu usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh perorangan atau individu serta badan dalam lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Nah, kemudian untuk mengenai kentang nih Pak, kentang bisa dibilang salah satu bahan pangan pokok di negara ini. Sudah banyak kita ketahui bahwa variasi makanan yang berbasis kentang itu sangat banyak ya Pak. Nah, biasanya masyarakat mengolahnya menjadi perkedel, kentang buat sop, atau dicampur dengan sayuran lain dan kentang goreng. Dan ada juga yang udah diolah menjadi olahan modern yaitu donat, stik kentang, olahan kue lainnya. Dan salah satunya juga keripik kentang. Tapi banyak pula para petani yang belum mengetahui cara mengolahnya. Kalau yang saya ketahui saat ini, petani itu belum mengolahnya menjadi bahan olahan, namun mereka menjualnya dalam bentuk mentah. Jadi belum melalui tahap-tahap penanganan dari pasca panen tersebut. Hal ini disebabkan karena, mohon maaf ya Pak, kebanyakan petani belum mengetahui bagaimana caranya, bagaimana manfaatnya, bagaimana keuntungannya, dan ini bisa saya katakan bahwa penanganan dari hasil panen itu pasti memiliki nilai tambah dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan Bapak menjualnya secara mentah. Dengan menyesuaikan harga pasar, minat konsumen akan memberikan benefit yang tergolong baik. Hal tersebut dapat membantu penghasilan dari usaha tani Bapak. Banyaknya kendala petani saat ini yaitu kentang tidak bisa terserap oleh pasar dengan maksimal. Dampaknya pendapatan dari petani itu sendiri bisa menurun dan bisa jadi petani mengalami kerugian. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana solusi agar kentang tetap terserap oleh pasar dengan baik, yaitu jangan menjualnya hanya dalam bentuk mentah saja, tapi diolah terlebih dahulu untuk menjadi suatu produk. Produk apakah itu? Yaitu produk keripik kentang. Sebelumnya bisa Bapak dan Ibu baca terlebih dahulu leaflet yang sudah saya berikan di awal tadi.
Nah, untuk yang pertama, mengapa pengolahan hasil panen kentang itu penting? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa pengolahan kentang menjadi salah satu solusi jika kentang tidak dapat terserap oleh pasar dengan maksimal. Maksud dari tidak terserap oleh pasar itu bagaimana? Tidak semua hasil panen kentang dari petani itu laku dijual, tetap ada sisa-sisa. Nah, sisa-sisa tersebut menyebabkan petani tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal, bahkan dapat rugi. Kemudian untuk selanjutnya tujuan dari pengolahan ini yaitu yang pertama menambah penghasilan petani, itu pasti ya Pak. Kemudian yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jika Bapak membuka usaha ini, otomatis akan membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Jadi Bapak bisa memanfaatkan orang-orang di sekitar Bapak, misal tetangga, untuk membantunya. Produk keripik kentang ini dinilai memiliki nilai jual yang tinggi karena ketertarikan masyarakat dalam mengonsumsi makanan ringan sejenis keripik ini sudah banyak. Semua kalangan baik tua maupun muda dapat mengonsumsi keripik ini. Banyak manfaatnya juga yang dapat didapatkan oleh petani seperti Bapak dalam pengolahan keripik kentang ini. Namun ada juga kesulitannya, yaitu sulit untuk memilih varietas kentang yang sesuai. Karena jika pemilihan tersebut tidak tepat akan menyebabkan hasil yang tidak sesuai diinginkan. Sebenarnya dalam pengolahan ini tidak banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memulai usaha keripik kentang ini, Pak. Hanya dibutuhkan minat, niat dan dari Bapak untuk memulai usaha ini, insya Allah terasa mudah. Untuk alat yang dibutuhkan juga tidak terlalu mengharuskan yang modern atau canggih, bahkan manual pun bisa untuk memproduksi keripik kentang jenis ini. Jadi produknya seperti ini, menggunakan kemasan yang seperti ini. Bapak bisa lihat sendiri. Ya, sekarang saya akan menyampaikan beberapa dan bagaimana proses dalam pembuatan keripik kentang ini. Pemilihan bahan yang baik akan menunjang kualitas hasil dari olahan pula, Pak. Nah, dari keripik kentang itu sendiri dibutuhkan bahan baku kentang yang segar. Kemudian, tipe kentang untuk ciping harus memiliki karakteristik, diantaranya kentang harus tahan penyakit, umur panen yang tepat, tahan lama di penyimpanan, mengandung kadar gula produksi yang rendah, bebas dari luka, dan memiliki tekstur dan rasa yang enak pada produk akhir. Untuk tahapannya bisa dilihat pada leaflet bagian ini ya Pak. Kentang yang berkualitas tidak baik mengakibatkan hasil olahan keripik kentang yang tidak renyah. Warnanya tidak putih bersih begitu. Jadi untuk hasil pengolahan kentang nanti yang baik adalah putih bersih dan renyah. Kemudian yang kedua yaitu pembersihan yaitu pencucian dengan air yang bersih. Tujuan dari pencucian ini agar bersih dari kotoran tanah atau kotoran lainnya. Jadi kentang yang akan dikupas pun juga harus bersih terlebih dahulu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu peeling atau pengupasan. Pengupasan itu dimana memisahkan dari kulit luarnya. Pengupasan ini dilakukan secara manual yaitu dengan pisau biasa atau menggunakan mesin jika mempunyai. Kalau misalkan menggunakan pisau biasa perlu waktu yang lama, maka dari itu perlu adanya tenaga kerja dalam pengolahan ini. Namun jika memakai mesin yang sudah canggih, keuntungannya tidak menyita waktu, namun memerlukan modal yang cukup banyak bagi pemula. Kemudian yang keempat yaitu penyortiran. Nah, tujuan dari penyortiran ini memisahkan kentang yang cacat internal maupun eksternal. Biasanya kan ada nggih Pak, kalau
di luarnya bagus, mulus, tapi setelah dikupas ada cacatnya, mungkin seperti bercak-bercak hitam atau bagaimana. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu pengirisan. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses pengolahan keripik kentang, karena tebal tipisnya itu tadi menentukan hasil keripik kentang setelah digoreng. Nah, proses pengirisan ini harus menghasilkan potongan yang bersih dan rata. Potongan harus tipis dan bersih agar tidak banyak menyerap minyak, sehingga hasil penggorengan nanti tidak terlihat banyak berminyak begitu. Kemudian untuk pengirisan itu sendiri bisa sesuai keinginan, yaitu bisa dibuat flat atau datar, bergelombang seperti contoh yang saya tunjukkan tadi, dan juga berbentuk V-cut. Kemudian yang keenam yaitu penggorengan. Untuk penggorengan itu dilakukan seperti sewajarnya menggoreng begitu, membutuhkan minyak yang tidak sedikit ya, Pak. Kemudian yang ketujuh yaitu terakhir, yaitu pemberian bumbu dan pengemasan. Setelah penggorengan masih dipilih juga, Pak, hasil gorengan yang patut dikemas dan mana yang tidak patut dikemas. Kemudian untuk pemberian bumbu itu sebenarnya hanya tujuannya untuk menarik selera konsumen. Terkadang ada juga konsumen yang suka original, namun juga ada yang suka menggunakan bumbu. Contoh bumbu tersebut yaitu balado, pedas, keju, dan masih banyak lagi. Untuk kemasan yang saya sarankan menggunakan standing pouch agar kualitas tetap terjaga dan menarik konsumen untuk membeli pula. Ini saya tunjukkan bagaimana cara memilih kentang yang baik, mencuci, kemudian ada pengirisan, pengupasan kentang, pengirisan, dan penggorengan. Untuk selanjutnya silahkan Bapak jika ada yang belum paham atau mau ditanyakan bisa silahkan bertanya. Mungkin dari Ibu atau Mbak yang ingin bertanya. Monggo, Bapak. Ya, ini Mbak Sandra, saya ada sedikit pertanyaan buat Mbak Sandra. Menurut Mbak, peluang yang ada di pasaran lebih besar dijual mentah atau dijual dalam bentuk sudah olahan? Bagaimana jika harga pasar tidak stabil? Ya, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Bagaimana peluang yang ada di pasaran lebih besar ataukah lebih kecil dijual mentah atau dijual dalam bentuk yang sudah olahan, dan bagaimana jika pasaran tidak stabil, begitu nggih, Pak. Nah, peluang yang ada di pasaran lebih besar yang sudah diolah, apalagi jenis olahan tersebut berjenis keripik kentang yang memiliki masa simpan lama dan banyak digemari oleh kalangan muda hingga tua. Kalau kentang dalam bentuk mentah, pasti yang membeli hanya orang-orang yang ingin mengolahnya saja dan membeli hanya beberapa yang dibutuhkan saja. Tetapi kalau dalam bentuk olahan keripik kentang ini, konsumen lebih tertarik untuk membelinya sebagai cemilan, oleh-oleh, atau yang lainnya. Kemudian untuk masalah harga pasar stabil atau tidaknya, produk yang olahan mesti tetap stabil, Pak. Artinya, harga produk itu tidak mungkin mengalami penurunan. Berbeda jika petani menjualnya dalam bentuk mentah, pasti harga pasaran dapat naik turun begitu. Baik, silahkan Ibu mau bertanya. Nggih. Mbak Sandra, tadi kan sudah dijelaskan tentang masalah mau penambahan, dan ini sebagai pertanyaan saya sebagai petani kentang, mau penghasilannya tambah, kira-kira modal apa saja yang diperlukan? Dan kemudian seberapa besar modal untuk usaha UMKM ini dari nol?
Begitu Mbak, karena kami juga petani baru tahu dari Mbak Sandra, lah gimana itu caranya bisa berkembang penghasilan saya dari kentang biasa menjadi bahan olahan UMKM. Terima kasih Mbak. Menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, modal apa saja yang diperlukan untuk memulai usaha keripik kentang ini jika ingin memulai dari nol? Nah, modal yang diperlukan diantaranya alat-alat yang digunakan, baik menggunakan alat manual atau mesin. Jika menggunakan alat manual, maka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak agar tidak memakan waktu yang lama dalam proses produksinya. Jika menggunakan alat mesin, membutuhkan tenaga yang secukupnya, namun biaya untuk membeli mesin itu cukup besar. Begitu. Jika sudah tidak ada pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu Mbak, dari materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa kentang jika melalui proses pasca panen memiliki keuntungan yang lebih bagi petani dibandingkan dengan petani itu menjualnya dalam keadaan mentah. Dapat dikatakan pengolahan kentang sebagai bahan baku produk UMKM ini memiliki manfaat yang besar untuk Bapak dan masyarakat sekitar. Karena kan tujuan awal kita kan pengolahan ini dapat meningkatkan penghasilan petani dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Semakin berkembangnya usaha ini, maka semakin banyak pula masyarakat yang dapat bekerja di usaha Bapak. Kemudian dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Bapak mengenai penanganan panen dan pasca panen terkhusus untuk komoditas kentang. Itu saja Bapak, Ibu, Mbak yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin dikomunikasikan, hubungi nomor yang ada di leaflet, ada alamat email juga. Terima kasih kepada Bapak dan keluarga karena sudah mengikuti kegiatan penyuluhan ini dengan baik. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Izin pamit. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Penyuluhan dengan metode individu dan teknik kunjungan rumah sudah terlaksana dengan baik. Namun terdapat kendala bahwa minimnya diskusi karena petani sudah merasa paham dengan materi dan petani tidak aktif bertanya. Kurangnya sarana untuk mempraktikkan sehingga petani hanya bisa membayangkan bagaimana pengolahannya, tidak dapat dilakukan secara langsung. Penyuluhan dapat berjalan dengan baik, petani memperhatikan dari awal hingga akhir sehingga penjelasan dan penyampaian materi dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana awal. Sekian dari saya Sandra Mega Prastiana. Terima kasih. Iya, makasih Mbak. Ini ada sedikit pertanyaan buat Mbak Sandra. Menurut cek. Bukan produknya di akhir. Nah, itu tadi